Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ibu dan bapak yang saya hormati, serta pemuda-pemudi yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan pada kita sekarang ini, sehingga dapat berdiri dengan keadaan sehat walafiat. Sebagai seorang muslim, turut menyampaikan sholawat dan salam kepada suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya selaku bagian dari pemuda-pemudi Indonesia merasa bertanggung jawab untuk turut serta berperan dalam kondisi yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, saya akan menyampaikan mengenai peran pemuda-pemudi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia tengah menghadapi pandemi yang menyebar dengan sangat masif. Pandemi COVID-19 masih ada hingga kini dan terus menyebar serta memakan korban jiwa. Namun sebagai masyarakat yang progresif, kita semua tidak pernah berhenti untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pandemi yang sangat masif ini telah memaksa hampir seluruh dunia dan negara untuk membatasi segala aktivitas kesehariannya, seperti halnya kegiatan ekonomi. Akibatnya pandemi ini menimbulkan efek domino. Berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah kemiskinan yang berimplikasi juga pada meningkatnya angka kriminalitas di tengah masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta pemuda-pemudi yang terus optimis untuk berinovasi. Sesungguhnya terdapat salah satu cara untuk dilakukan secara bersama, sehingga mengurangi efek domino pandemi terhadap bidang ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan teknologi informasi untuk mengkonversi aktivitas yang semula dilakukan secara nyata di tengah masyarakat ke arah siber, yang memanfaatkan akses internet sehingga menjadi masyarakat maya. Seperti halnya terjadi pada sektor pemerintah maupun swasta dan industri. Sistem kerja dilakukan secara daring dan dikenal dengan istilah work for home, yang artinya aktivitas pekerjaan tetap dilakukan namun tidak harus berada di ruangan kerja kantor, melainkan dilakukan di tempat tinggal masing-masing. Hal ini juga dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi, seperti memanfaatkan platform yang tersedia untuk melakukan transaksi jual beli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta pemuda-pemudi yang terus berkreasi, kita sebagai generasi yang dikenal dengan istilah generasi milenial yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sepatutnya juga harus mampu menyesuaikan diri untuk membentuk masyarakat yang peduli, setidaknya dengan kondisi ekonomi yang terjadi kini. Kemampuan teknologi yang dimiliki selayaknya ditransformasi ke sebuah aksi, seperti membantu orang tua untuk memahami tentang penggunaan media internet dengan berbagai platform untuk transaksi sehari-hari. Itulah salah satu peran yang dapat dioptimalkan secara mandiri oleh kita para pemuda dan pemudi. Jadi, aksi lain yang dapat dilakukan oleh kita, wahai para pemuda dan pemudi, turut mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan pandemi melalui aktivitas terbatas dengan membatasi diri dalam kerumunan yang bukan berarti menghentikan transaksi jual beli, namun dilakukan konversi agar pandemi cepat terhenti namun aktivitas ekonomi terus terjadi. Betapa pentingnya peran kita saat ini, wahai pemuda dan pemudi. Tanggung jawab besar berada di pundak kita. Kita adalah generasi harapan bangsa sebagai agen perubahan untuk kehidupan yang bermakna. Resource yang kita punya hendaknya memiliki manfaat yang seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kemampuan berpikir menjadi modal penting, tak hanya sekedar mengedepankan retorika, namun aksi nyata melalui program yang berbudaya. Pandemi ini menyadarkan kita tentang sebuah keluarga, tak hanya sebatas hubungan darah, namun sebagai makhluk Tuhan yang bernyawa. Penting dicatat bersama, pandemi ini memang sebuah musibah, akan tetapi jangan lemah karenanya, sebab yang semestinya adalah memahami hikmah untuk dipelajari sehingga menjadi berkah. Seperti contoh nyata, jika tidak terjadi pandemi, entah sampai kapan revolusi pembelajaran terjadi.
entah kapan kita akan belajar dan memanfaatkan teknologi secara penuh, bahkan entah kapan kita dapat mengoperasikan berbagai aplikasi untuk mendukung pelajaran. Nah, hal ini juga harus disadari pandemi mengajarkan kita tentang teori ekonomi, bahwa jangan sampai terjebak dalam makin bisnis. Seperti awalnya pandemi yang semula harga masker terjangkau menjadi sangat mahal dan langka, sehingga banyak orang yang membeli dan menimbunnya, sehingga orang yang benar-benar membutuhkannya pun sulit untuk membelinya. Walau pada akhirnya timbunan masker menjadi tidak berharga karena produksinya pun dilakukan secara massal oleh berbagai perusahaan lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta pemuda-pemudi yang tak henti berjuang untuk negeri, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengunggah naluri kita sebagai insan Tuhan, tak berhenti menggali potensi diri, tak mati karya hanya karena keterbatasan kuota. Segala kebenaran datang dari Allah dan kehilapan serta keliruan mohon maaf untuk dimanfaatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.